Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyina wa syafina wa maulana Muhammad Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, hanya milik Allah lah semua puji-pujian yang masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tentunya kita tidak bisa mensyukurinya dengan baik. Kita masih termasuk orang-orang yang lalai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan kita dalam rangka kurangnya kita mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, kesehatan jasmani dan rohani. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dengan memberikan usia yang panjang sampai saat ini, dan kita berharap kesalahan-kesalahan kita tentunya adalah di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Para jamaah rahimakumullah yang saya cintai, sebelum saya lanjutkan untuk mukadimah dengan kajian dan zikir yang lain, kita persilakan dulu kepada Ki Lawang Jagat untuk memberikan nasihat kepada kita. Foto. Kita lanjutkan. Hidup ini hanya ada dua pilihan, susah dan senang, sengsara atau bahagia. Jika kita kaji, kesusahan dan kesenangan ini amatlah berlaku bagi pelaku-pelakunya. Jadi kalau orang ingin senang, kalau orang tidak mau senang, Allah berikan dua pilihan kepada kita. Jadi orang banyak merasa dirinya itu susah. Ketika dia susah, dia menyalahkan orang lain atau menyalahkan nasib. Nah, tentunya sebagai orang yang beriman, hal-hal demikian ini bisa kita temukan. Artinya bahwa senang dan susah itu sebetulnya yang bikin itu adalah kita. Yang bikin adalah kita. Kesusahan yang kita alami itu adalah akibat daripada kesalahan yang sudah kita buat. Demikian pula kebahagiaan yang kita raih itu tentunya adalah hasil daripada pekerjaan kita atau perbuatan kita. Ya. Jadi kita sebetulnya gampang-gampang saja hidup ini. Ya kalau kita ingin hidup ini bahagia, kalau hidup ini pengen tenang, pengen tentram, perbanyaklah kita menanam kebajikan-kebajikan apa saja yang bisa kita lakukan. Kebajikan ini ada dua. Ada kebajikan yang kita buat kepada Rabb kita, kepada Sang Maha Pencipta yang telah menjadikan kita manusia, dan kebajikan yang bisa kita lakukan di alam semesta ini. Dan ketika kita berbuat kebajikan, kebajikan itu akan kembali kepada kita. Begitu pula kalau kita melakukan kejahatan, kezaliman yang kita lakukan baik terhadap Al-Khaliq maupun terhadap sesama makhluk, itu pasti akan kembali kepada kita. Sebagai contoh, kalau kita sadar kita ini sudah diberikan oleh Allah kebajikan, kenikmatan yang luar biasa, yang tentu kita yang tadi disampaikan tidak bisa kita menganugerahkan kepada kita apa? Taufik dan hidayah meyakini agama Islam sebagai agama yang benar, ya, yang tidak ada agama lain di muka bumi ini yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Ya, wa may yabtaghi ghaira islami dinan fala yaqbalu minhu
wa huwa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT, dan di akhirat dia akan jadi orang yang merugi. Ya, dan kita beruntung dapat apa? Dapat taufik dan hidayah dan inayah untuk bisa apa? Menjadi umat Rasulullah SAW yang meyakini kebenaran Islam. Nah, kalau kita memang sudah menyadari kita ini banyak diberikan kenikmatan, kebajikan oleh Allah SWT, dan kita ingin bahagia, kita ingin dibahagiakan terus oleh Allah SWT, ya kita harus tahu diri. Ya, kita harus tahu diri. Salah satu hal yang menjadikan kita tahu diri adalah kita harus banyak mengingat kesalahan-kesalahan kita, karena manusia itu adalah paling banyak berbuat salah dan dosa. Istighfar berbanyak, ibadah yang paling pokok Allah perintahkan kita laksanakan semaksimal mungkin dengan ilmu-ilmu yang sudah digariskan, ditentukan. Insya Allah Allah akan tinggikan kita, Allah akan muliakan kita, dan Allah akan bahagiakan kita. Jadi kesengsaraan kita ini sebetulnya kita sendiri yang bikin. Ya, kalau kita merasa susah, ya, merasa teraniaya, terus kita yang akan membuat semuanya, bukan dari Allah SWT. Oleh karena itu pada malam ini Al-Fakir mengingatkan, raih kebahagiaan itu dengan apa? Dengan banyak menanam kebajikan. Jangan kita ingin memetik, ingin panen kebajikan, tapi kita tidak pernah menanam. Ini kesalahan yang besar. Orang itu tahunya apa? Ya, ingin dapat kenikmatan, ingin dapat kebahagiaan, tapi dia tidak mau menanam. Tidak mau menanam dia. Ya. Salah satu tidak menanam apa? Dia ingin dimuliakan oleh Allah, dia ingin dimuliakan oleh makhluk, sementara dia tidak mau ta'lim, tidak mau belajar. Kita tahu Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu. Ya, 1 derajat lebih tinggi dari orang-orang biasa. Dia pengen tinggi derajat, tapi dia pelihara kebodohan itu. Dia pelihara, ya, apa itu? Kesusahan itu dengan tidak mau belajar. Ya. Dia ingin orang berbuat baik kepada dia, tapi dia tidak mau berbuat baik kepada orang. Dia ingin dapat kebajikan di muka bumi ini, tapi dia tidak mendapat kebajikan. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkata, berbuat baiklah di muka bumi ini, maka hamba Allah yang di langit pun akan berbuat baik kepada kita. Tebarkan kasih sayang di muka bumi ini, niscaya hamba Allah yang di langit akan menyayangi kita. Nah, itu salah satunya. Ya, contoh, kita pengen dapat rezeki banyak. Pengen banyak ke rezeki, ya, kalau tidak ada manusia di muka bumi ini yang mau hidupnya fakir, loh, tidak ada manusia di muka bumi ini yang pengen hidupnya miskin, betul. Rumusnya kan tidak susah. Kalau kita pengen banyak rezeki, ya kita harus mendebarkan rezeki lebih dulu. Apa mendebarkan rezeki? Dengan memperbanyak sedekah, berbanyak sedekah. Kita punya 10.000, sedekahkan paling tidak 10%-nya 1.000 perak. Kita punya 50.000, sedekahkanlah 5.000. Kita punya 100.000, sedekahkanlah berapa? 10.000. Kita punya 1 juta, sedekahkanlah 100.000. Ini pengen dapat banyak, tetapi tidak mau kita berbuat kebajikan. Jadi hidup ini tinggal kalau mau berusaha berbisnis itu dengan Allah, ibaratnya menebarkan kebajikan, pasti kebajikan kembali kepada kita. Susah itu kita yang bikin. Ada yang mengatakan begini, saya sudah berbuat baik sama orang, tapi orang itu malah berbuat zalim kepada saya. Ya, ini ukurannya 1 orang. Misalnya kita sudah berbuat baik kepada 5 orang, tapi 5 orang itu malah jahat kepada saya. 5 orang itu jahat, tapi yang lebih dari 5 orang terbaik kepada kita. Betul? Misalnya gini, kita sudah berbuat baik kepada saudara, tapi saudara jolim sama saya. Kita hanya ukurannya saudara, yang jumlahnya hanya 5 orang atau 10 orang, tapi ratusan orang kan baik kepada kita. Betul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling sempurna, yang tidak pernah berbuat kesalahan, yang tidak berbuat zalim,
dia menebarkan cinta dan kasih di muka bumi ini. Tapi orang-orang tetap benci kepada dia. Ya, orang-orang mana? Orang-orang kafir, orang-orang kafir Quraisy. Tapi yang cinta kepada Rasul sampai saat ini kan tidak henti, tidak terbatas jumlahnya. Bahkan para malaikat di langit, di bumi, semua makhluk-makhluk yang beriman kepada Allah pasti cinta kepada Rasulullah dan pasti memuliakan Rasulullah SAW. Jadi baiknya kita kalau dapat kebajikan, ya perbuat dulu kebajikan itu tanam oleh kita. Ya, janji Allah kalau pengen banyak rezeki, berikan sama kita sebagian rezeki kita, pasti rezeki itu akan kembali kepada kita. Mana dalilnya? Di surat Al-Baqarah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yuhibbu liman yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, misalkan orang yang mendapatkan rezekinya untuk apa? Kebajikan. Allah berikan satu, kita berikan satu, Allah ganti 7 batang. Dan 7 batang itu Allah akan gantikan 100, tambahkan lagi 100 batang. Jadi kalau sedekah 1000, baliknya kepada kita berapa? Baliknya kepada kita adalah 700.000. 1000 Allah gantikan dari 7, jadi berapa? Jadi 700 kalikan 100, 700.000. Nah gampang kan usahanya, betul? Gampang usaha itu kan? Gampang. Nah, tetapi kalau memang kita ingin apa? Ingin mendapatkan sesuatu kebajikan yang kita dapatkan itu apa? Tentunya ada persyaratannya. Persyaratannya apa? Yang pertama harus kita ikhlas dari rezeki yang halal, betul? Istiqomah sodakohnya, istiqomah. Saya pengen dapat rezeki, tetapi saya nggak punya uang. Gimana? Sedekah itu bukan hanya dengan uang. Ya, sedekah itu bukan hanya dengan uang. Bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga. Ya, man kana lahu ilmun falyasodaq bilmi. Kalau kamu punya ilmu, bersihkan ilmu kamu. Kalau kamu punya malik, kalau kita punya harta, pakai harta. Man kana lahu malun falyasodaq bimali. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, sedekah ilmu. Walaupun satu ayat kita tahu, dapat ngaji, sampaikan kebajikan itu. Nggak punya ilmu, nggak punya harta, kita punya tenaga. Maka kuatun, kalau kamu kuat, ya sudah kuat, kekuatan kamu sudah kokan bantu orang-orang, jangan hitung-hitungan, jangan di otak kita pulus mulu. Nah kalau bagian kita dapat duit, nah itu cilaka. Ya, jangan berbicara fulus dulu, jangan berbicara rezeki dulu, balasan dulu, bicara kerja dulu. Kan gitu. Nah, banyak Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita banyak. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, banyak berbuat apa? Kebajikan di muka ini, banyak minta maaf kepada Allah, berbanyak istighfar, berbanyak tasbih, berbanyak sholat sunat. Nah, berbuat baik kepada Allah dengan baik dengan sesama hamba Allah. Banyakkan silaturahim, karena silaturahim itu apa? Menjauhkan bala, mendatangkan rezeki, memanjangkan umur. Betul. Dengan tangan untuk membantu, jangan hitung-hitungan, ya. Bikin apa yang bisa kita lakukan untuk hamba Allah dan muka bumi ini. Kebajikan itu kembali kepada kita. Jadi kelapangan hidup ini tinggal kita yang bikin. Dan kesusahan hidup kita sekarang itu pasti atas hukuman atau perbuatan kita yang lalu-lalu. Kesalahan yang kita buat terhadap Allah, kesalahan kita makhluk yang sudah kita lakukan. Mungkin kita sudah zalim ketika kita berjaya, mungkin kita sudah nyakitin orang, sombong, lalai, takabur, bakhil. Sekarang kita susah. Istighfar kembali kepada Allah. Karena kesusahan itu datang dari diri kita, jangan nyalahkan Allah. Untung kalau kita salah di dunia ini masih di apa? Masih dihukumnya di dunia daripada hukumnya di akhirat. Betul. Hukuman di akhirat itu 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Luar biasa. Sebaliknya dihukum di akhirat 1 tahun di akhirat, 1 hari di dunia. Kalau dihukum, artinya hukuman di dunia ini sehari, di akhirat 1000 tahun.
kalau sedang disiksa oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita susah sekarang, kita istighfar mohon ampun kepada Allah, karena itu ada perbuatan kita yang lalu. Nah, jadi jangan salahkan hidup ini susah dan senang ini kepada siapapun, tinggal kita introspeksi kepada diri kita. Ya, nah kalau kita sekarang lagi senang, ingat bahwa kesenangan itu datang dari Allah. Kesenangan itu datang dari Allah. Berarti ini atas perbuatan kita yang dulu sampai kita ini bisa baik, bisa senang. Nah, tapi jangan lalai, jangan lupa bersyukur, jangan dijadikan kesenangan itu lupa kepada Allah berbuat maksiat. Nanti Allah ambil lagi kesenangan itu. Nah, akibat hukuman maksiat itu akan membuat kita jadi susah lagi. Nah, ini. Jadi rumusnya gampang hidup ini, tinggal bagaimana kita ini menentukan, ya, mengkonsep otak kita, ya, mindset otak kita kebiasaan apa yang susah. Nah, sekarang kalau kita lagi susah, mindsetkan otak kita untuk senang. Pertama apa? Dekatkan diri kita kepada Allah, perbanyak apa? Istighfar dan ibadah-ibadah sunnah lain, di antara ibadah-ibadah yang wajib. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka permohonan ampun atas semua kesalahan-kesalahan kita, supaya Allah mengangkat kesusahan kita. Amin. Ya, istighfar yang banyak. Ya, banyak istighfar sebanyak-banyaknya, bersalawat yang banyak. Ya, kenapa? Salawat itu akan mendatangkan cintanya Allah. Istighfar, salawat. Ya, istighfar yang utama yang sering kita baca apa itu? Syai'ul istighfar, baca. Ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan syai'ul istighfar itu akan mengampuni dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak debu-debu yang ada di langit, sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, dengan baca syai'ul istighfar akan berbanyak sholawat, karena sholawat Rasulullah SAW berkata, barang siapa membaca sholawat kepadaku, maka Allah akan menurunkan 1 kali 10 rahmat akan memberikan. Apa itu rahmat? Cintanya Allah kepada kita. Ya, introspeksi diri. Ya, kalau kita lupa dulu mungkin banyak nyakitin orang, banyak jolim sama orang, orangnya nggak tahu anta beranta di mana, kita mohonkan ampun ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, ampuni dosa orang-orang yang dulu mungkin sudah saya zalimi, sudah sakiti ya Allah. Atau kirimkan Fatihah, ya Allah, saya baca suratul Fatihah Al-Quran ini ya Rabb, saya hadiahkan fadilah Fatihah ini untuk orang yang saya zalimi ya Allah, orang yang saya sakiti ya Allah. Nah, kirimkan mereka doa. Insya Allah mereka yang sudah meninggal atau tidak ketemu dengan kita, mereka ridho akan memaafkan kesalahan kita. Nah, kalau kita sudah bersih, hablumillah kita sudah bersih, hablumillah kita bagus, tinggal pilih, bahagia akan kita raih. Amin. Ya, jadi perbaiki hubungan kita dengan sesama hamba Allah dan dengan Roh kita. Nah, untuk memperoleh apa? Pilihan kebahagiaan. Untuk memperoleh apa? Ketenangan, kesuksesan. Tapi kalau orang tidak mau memperbaiki itu, jangan harap bisa bahagia hidup di muka bumi ini. Apalagi kalau kita zalim terhadap sesama hamba Allah, ya, kita tidak akan dapatkan kebahagiaan. Kita akan dikejar dosa, ya, kita akan tidak akan dimanapun kita berada kita ini merasa tenang. Jadi pilihan pengen senang, pengen bahagia, alhamdulillah kita perbaiki, akhlak kita perbaiki, ya, muhasabah diri, evaluasi diri, berbanyak istighfar asli kembali kepada Allah. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang bergelimpangan dengan dosa. Karena orang yang berbuat dosa itu, ya, orang berbuat dosa itu Allah tunggu kapan bertobatnya. Allah tetap masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan tidak ada manusia itu semua jadi benar, tidak ada. Semua juga orang itu tadi jadi berdosa, tidak ada tiba-tiba jadi benar, tidak ada. Sayyidina Umar, siapa itu? Abu Bakar Siddiq, siapa itu? Sayyidina Utsman, siapa itu? Ya, yang memang benar sudah suci disucikan Allah, ya para nabi dan rasul. Kalau manusia-manusia yang selain nabi dan rasul, semuanya juga mengalami masa-masa suram, masa-masa buram, masa-masa dosa. Tidak ada manusia tiba-tiba jadi sukses, jadi bahagia dari dosa. Tidak ada. Kecuali orang-orang yang sudah ditentukan Allah, para nabi, ya, para rasul. Nah, kita yang tidak akan lupa daripada dosa, yang penting kita kembali kepada Allah Taala, memohon ampun, dan kita juga sadar bahwa kita tidak semuanya mulus hubungan kita dengan sesama makhluk yang ada di bumi ini. Yang penting tadi jangan lupa ampunkan
dosa kita kepada Allah, mohon ampun dosa kita kepada Allah dengan mengirim doa untuk mereka mungkin hamba-hamba Allah yang sudah kita zalimi. Ya, itu. Jadi kalau kita baca Quran, baca amal soleh apa saja, ya Allah, sampaikan fadilah daripada apa yang saya baca untuk orang-orang yang sudah saya zalimi. Ampuni mereka ya Allah, dan jadikan fadilah ini, kebajikan ini untuk mereka yang sudah saya zalimi ya Allah. Insya Allah mereka akan ridho. Nah, kalau sudah ridho, clear. Dan clear, insya Allah. Bagus hubungan kita. Nah, kedua, minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya berkelimpahan dosa. Ya, jangan kau jadikan apa? Jangan jadikan dosa-dosa ini sebagai apa? Penghalang terkabulnya doa-doa saya ya Allah. Kenapa? Yang menghalangi ijabahnya doa kita itu adalah apa? Kesalahan kita. Kesalahan kita, dosa-dosa kita. Jadi kalau sudah clear, Allah ampuni dosa kita, hubungan dunia bagus, hubungan langit bagus, insya Allah lisan kita akan jadi doa semuanya. Amin. Barangkali yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Amin. Ya, mari kita perbaiki, evaluasi diri kita selagi Allah masih berikan kepada kita kesempatan umur panjang. Amin. Ya, selagi Allah masih berikan kesempatan kita melihat alam semesta ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan kita tahu semua dari masa sudah tua seperti ini, zaman sudah tua, ya. Hanya para ilmu ulama sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh sudah banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga harus waspada karena kita nggak tahu kapan akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal nunggu giliran, ya. Dan kita, pesan saya tentunya untuk para jamaah di akhir zaman ini, ingat, jangan jauh dengan ulama dan ahli fikih, di mana Rasulullah SAW berpesan kepada kita, sayati, ya, sayati zamanun, nanti tunggu satu saat nanti, kata Rasulullah, umatku ini, ya, akan banyak menjauh dari siapa? Dari ulama, dari ahli-ahli fikih. Akan tiba nanti waktu, kata Rasulullah SAW, di mana nanti umatku ini akan menjauh dari ulama, ya, dari ahli fikih, ya. Akhirnya Allah akan berikan apa kepada kita? Allah akan cabut nanti keberkahan daripada usaha-usaha kita. Allah akhirnya akan utus nanti pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga, Allah akan akhiri nanti ajal mereka dari apa? Dari iman. Mereka cabutin. Jadi jangan jauh, ini umurnya sudah tua. Jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari ulama, ya. Paling tidak jangan jauh dari ustaz lah. Supaya dia mengingatkan. Karena kalau kita menjauh, nanti akan akibatnya. Sekarang sudah bukti banyak pemimpin yang zalim. Betul. Nah ini kenapa? Sudah banyak orang yang jauh dari ulama. Sudah banyak orang yang kau sepele sama ustaz, sama ulama. Dianggap apa? Dianggap tidak berguna, tidak manfaat. Bahkan dizalim mereka. Ini jangan, maka kita jauh, ya. Jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari ustaz, jangan jauh dari orang-orang soleh, supaya kita tidak tersesat, supaya jangan sampai Allah mengajak kita dengan apa? Tidak berkurang atau tidak adanya keberkahan dalam kasab kita dengan adanya pemimpin yang zalim, dengan akhir hayat kita nanti tidak punya iman. Na'udzubillah wa subhanallah min dzalik. Perbaiki hubungan kita sama makhluk di muka bumi ini, perbaiki hubungan kita dengan Allah SWT. Insya Allah kita akan meraih kebahagiaan. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai saja zikir kita pada malam ini.